Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tebak, apa kesamaan antara kapsul obat yang kamu minum, permen favorit kamu, dan lipstik yang kamu pakai setiap hari? Jawabannya, semua bisa mengandung gelatin babi tanpa kamu sadari. Nah, shocking kan? Tenang, hari ini saya akan membuka mata kalian tentang titik kritis dalam produk halal. Percaya deh, setelah nonton video ini, cara kalian belanja akan berubah total. Saya Filda Ristiana dari IAIN Kendari. Stay tuned, karena ini akan mind-blowing. Oke, langsung to the point. Apa sih titik kritis itu? Gini guys, bayangin kamu main game dan ada beberapa checkpoint yang kalau kamu gagal dari situ, game over. Nah, itulah titik kritis dalam produksi halal. Titik kritis adalah momen-momen super krusial dalam proses produksi yang bisa mengubah status produk dari halal jadi haram dalam sekejap. Ngeri kan? Dan ini bukan cuma soal bahan baku loh, dari gudang, pabrik, kulkas, sampai truk pengiriman semuanya bisa jadi titik kritis. Sekarang ada 4 golden rules yang harus kalian pahami. Nah, rules pertama yaitu kehati-hatian. Allah bilang di Al-Quran, makanlah yang halal lagi baik. Simple tapi powerful. Kalau ragu, jangan sesimpel itu. Rules kedua, ketelusuran. Harus bisa dilacak dari A sampai Z. Tepung dari mana, pabriknya pakai apa, semua harus transparan. Rules ketiga, no mixing zone. Produk halal dan non halal tidak boleh ketemu. Pisah-pisah mesin, gudang, dan semuanya. Rules keempat, bukti is everything. Sertifikat, catatan produksi, audit, semuanya harus ada dan lengkap. Kenapa ini penting ya? Karena suatu produk bisa melibatkan ratusan supplier dari berbagai negara. Tanpa sistem ini, semuanya akan chaos total. Oke, ini bagian yang bakal bikin kalian ngeh kenapa harus ekstra hati-hati. Boom. Bahan hewani adalah musuh bebuyutan nomor 1 dalam jaminan produk halal. Kenapa? Karena ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat pertama adalah hewannya harus yang halal. Yang kedua, penyembelihannya harus sesuai syariat. Nah, kalau salah satu aja meleset, haram titik. Tapi tunggu, belum yang paling mencengangkan. Ready for this? Hampir semua bagian babi bisa jadi produk yang kita pakai sehari-hari. No, shocking banget kan? Coba dengerin ini. Lemak babi jadi shortening di roti dan biskuit kesukaan kamu. Kulit dan tulang babi jadi gelatin di kapsul obat, vitamin, permen gummy, bahkan marshmallow. Pankreas babi jadi enzim dalam keju dan berbagai makanan. Dan yang bikin nightmare, kamu gak bisa lihat bedanya dengan mata telanjang. Gelatin dari babi atau sapi sama aja penampakannya. Sekarang kita breakdown 2 kategori besar. Kategori pertama, the safe zone. Susu, telur, ikan ini relatif aman karena nggak perlu disembelih. But wait, bisa jadi haram kalau susu bubuk pakai vitamin dari kapsul gelatin babi, ikan pakai saus beralkohol, dan telur juga ditambahkan enzim dari sumber haram. Kategori 2, the danger zone. Daging dan segala turunannya ini super kritis. Ada 4 step verifikasi. Step pertama, jenis hewannya apa? Halal atau haram? Step kedua, kalau halal disembelih sesuai syariat atau enggak ya? Dan yang ketiga, ada proses lanjut enggak? 4, bahan tambahan apa aja? Sekarang, listen carefully karena real examples yang bikin merinding. Gelatin bisa dari kulit dan tulang babi. Cek sertifikat halal sebelum membeli. Kolagen di produk anti-aging bisa jadi babi. Ini penting ya para ladies. Cysteine buat pengembangan roti bisa dari bulu ayam, yang dari bangkai, atau bahkan rambut manusia. Yes, you read the right. Enzim renin dari lambung anak sapi. Kalau sapinya nggak disembelih secara syar'i, keju menjadi haram. Lemak hewani kode E430 sampai E495. Plot twist terakhir adalah
Darah yang jelas-jelas haram ternyata bisa diolah menjadi tepung plasma dan dipakai di industri. Tapi bahan hewani, bahan nabati aman kan? Hold on, jangan terlalu cepat merasa aman. Yes, secara prinsip semuanya yang dari tumbuhan itu halal tanpa ada dua jebakan. Nah, jebakan pertama, fermentasi beralkohol. Kedelai jadi tempe, aman. Tapi kalau fermentasinya pakai atau menghasilkan alkohol yang memabukkan, tentunya menjadi haram. Real case, kecap yang dipakai alkohol sebagai pengawet. Banyak yang gak ngeh. Jebakan kedua yaitu bahan tambahan misterius. Nah, ini yang sering kelewatan. Produk nabati asli, proses halal, tapi ditambahkan pengemulsi dari lemak babi, pewarna dengan pelarut alkohol, flavor dengan pembawa alkohol, pengawet dari proses haram. Jadi ingat, nabati tidak sama dengan otomatis halal kalau ada tambahan yang mencurigakan. Quick info tentang bahan-bahan lain. Nah, bahan tambang, garam, mineral sama dengan aman. Bahan sintesis sama dengan hati-hati, bisa pakai bahan penolong dari sumber haram. Bahan campuran sama dengan kritis, sering ada pengemulsi atau pelarut dari sumber haram. Oke guys, time to wrap up. Yang harusnya kalian ingat dari video ini adalah titik kritis sama dengan checkpoint yang bisa bikin produk dari halal menjadi haram. 4 golden rules, yaitu yang pertama kehati-hatian, yang kedua ketelusuran, yang ketiga no fixing, dan yang terakhir dokumentasi. Bahan hewani sama dengan danger sound maksimal, cek jenis dan penyembelihannya. Bahan nabati sama dengan waspada fermentasi alkohol dan bahan tambahan. Always cek sertifikat dan jangan cuma lihat labelnya aja. Real talk, kehalalan itu bukan main-main, ini tentang ketaatan kita ke Allah, tentang menjaga kesucian tubuh kita. Label halal ini, kemasan itu bukan cuma stiker guys, di baliknya ada proses panjang dari hulu hingga ke hilir yang harus dijaga ketat. So starting from today, be a smart consumer. Jangan asal comot, jangan asal percaya, cek, review, then buy. Halal is not just a label, it's a lifestyle. Mari bersama-sama kita jaga kehalalan konsumsi kita, perfect our body and soul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.